Kembali lagi sih, ini sebenarnya hanya ngomong alur gitu ya. Kita di podcast perdana di balik kejadian. Iya guys. Balik kejadian. Jadi sebenarnya kita bikin channel ini sebenarnya hanya sebagai opini aja, ya, opini kepada masyarakat bahwa kita flashback ya, karena ini kan sebenarnya udah 2023, tapi kita pengen ngomongin yang tahun 2022 ya, karena kan emang baru banget gitu. Pokoknya kita ngobrol santai aja ya guys. Kalian kalau ada kue, silakan nonton dari rumah aku aja nih yang bisa makan kue ini. Kamu mau formal banget, serius. Ya, jadi ya sebenarnya memang ya awalnya kita pengen bentuk, bukan awal pengen buat channel ini kebentuk memang sebagai opini kita, mungkin untuk melihat suatu fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ya, apalagi yang udah terjadi belakangan yang kadang membuat gua tuh apa ya istilahnya ya, pengen ngobrol gitu ya, pengen ngobrolin gitu. Cuma kan kalau misalnya di media sosial cuma ketikan gitu, tapi kalau misalnya bikin ngobrol-ngobrol kayak gini kan seru gitu. Mungkin kalau kalian ada yang sependapat bisa komen di bawah ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? kenalan diri dulu lah. Oh gue ya? Oh iya, kita belum kenalan ya. Nama gue Ian ya, atau orang biasa manggil Zinan, atau ya kalian boleh manggil gue apa aja, abang ya, jangan aki-aki ya. Nah, nama siapa lo? Halo teman-teman semuanya yang di rumah, semua kalian sehat ya. Kenalkan aku Devi, yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol, semoga asik. Nah, itu aja dulu. Oke. Ya, Dev, kita pertama pengen ngobrol apa dulu, Dev? Yang mungkin lagi hype di tahun 2022 kemarin. Oh, ini kan sebenarnya dibilang 2022 kemarin tuh banyak ya. Apalagi sampai yang parah banget gitu. Yang gue tuh gak habis pikir gitu. Tapi gue pengen ngebahas itu ntar. Gue pengen nanyain lo tentang sad boy. Oh, sad boy. Oke. Itu menurut lo gimana sih, maksudnya gitu loh. Sekarang tuh apa orang bersedih mencari empati di media sosial gitu, tiba-tiba dapat pujian-pujian dari masyarakat netizen kita gitu kan, bahkan nggak sedikit yang menghujat juga gitu. Tapi kalau menurut lo pribadi gimana? Sebenarnya aku sih ngelihat dari dua sisi ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang dia mungkin nggak bisa menahan diri dia untuk aku mau curhat sama siapa lagi nih gitu. Akhirnya dia harus menumpahkan itu mungkin bentuk tulisan, video, ataupun mungkin curhat sama teman. Tapi kalau yang sad boy itu aku lihat sih dia nggak sengaja ya. Itu memang direkam orang, dia nangis kan. Dan kebetulan kayaknya viral gitu. Kalau aku sih keviralan dia sah-sah aja. Tapi dia viral sah-sah aja sebenarnya di awal yang dia diviralkan teman dia itu. Tapi kesini kok jadinya, nah itu kayaknya perlu dibahas deh. Iya perlu dibahas kayaknya deh. Karena gue sering melihat gue gini, gue tidak menyalahkan siapapun, maksudnya gini, banyak sebenarnya yang melakukan hal itu di platform media sosial ya, terutama di videoin gitu. Cuman mungkin gue menyoroti gini, kenapa hal-hal yang seperti sebenarnya itu hal-hal yang biasa sebenarnya. Banyak kok yang kayak gitu ya, cengeng lah gitu, bahkan perempuan-perempuan cengeng gitu yang kayak gitu kan. Cuman kenapa jadinya tuh kayak gimana ya, jadi kayak sesuatu yang harus dikomersilkan gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Gimana nih medianya? Iya, sampai makan nih lo ngerasa gak sih beberapa belakangan tahun ini tuh kalau sesuatu di media sosial akhirnya diajak ke TV nasional gitu. Kadang-kadang gak jarang untuk, mohon maaf ya, gue melihatnya kadang-kadang ada yang judge ya, hanya untuk mengincar rating. Itu kalau menurut lo gimana sih? Sebenarnya kalau aku lihat orang yang diundang itu mungkin sisi positifnya ya, ini jadi ladang rezeki kan sama dia nggak diundang gitu kan. Ya bisa jadi mereka yang viral itu mungkin dari latar belakang keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, dan akhirnya positifnya lagi dia mungkin dari karena sering diundang itu dia bisa membantu orang tuanya, itu positifnya. Ya. Tapi yang jadi masalah itu sih menurut aku sisi edukasi dari media itu jadi kurang, karena mereka hanya mendapatkan rating aja. Jadi kayak apa ya, yang harusnya edukasi itu
misalnya nih dipertemukanlah dua si Joli ini yang mungkin masih kecil atau gimana, terus kayak gimana nih kamu gimana ini mau balikan nggak ini gimana, itu seolah-olah mengajarkan pacaran dari dini gitu. Jadi sisi terkikis lah sisi edukasinya ya. Tapi kalau dilihat jauh ke belakang ya bisa jadi si orang yang diundang ini mungkin dia punya apa ya, yang akhirnya dia bisa membantu orang tuanya. Banyak kan yang akhirnya membeli rumah atau membayar cicilan seperti itu. Apa yang terakhir itu apa? Yang di Tamrin itu sebenarnya dekat GI ya? GI. Oh yang fashion itu ya? Nah itu kan emang sisi ya plus minus sih. Tapi kalau sisi positifnya mereka akhirnya bisa bantu orang tua juga. Gitu. Sebenarnya sih yang kalau positif dari yang fashion week itu yang gue lihat adalah kreativitas anak-anak. Itu yang gue acungi jempol sih gitu. Betul, gue mau nanya lo balik. Oke. Kalau menurut pengamatan aku nih, si yang sad boy itu misalnya dia di awal dia nggak sengaja diviralkan, kemudian dia viral, diundang lah. Nah ke sini itu kan seolah kayak settingan. Iya betul. Apa dia nangis. Kalau pokoknya dia di video itu nggak nangis, kayak nggak ratingnya nggak bagus atau gimana nih. Lo sebagai cowok gimana nih? Apanya nih? Gue mau jawab yang mana nih? Jadi melihat anak sebesar itu, dia laki-laki dan digelari sad boy gitu loh. Lo gimana? Ya sebenarnya kan kalau kata sad boy itu kan cowok sedih ya. Kayaknya sedih banget hidupnya ada tuh. Tapi kalau hanya sekedar untuk entertain sih, kalau gua ya, jujur gua ngeliat dia juga terhibur sebenarnya. Secara tidak sadar terhibur gitu. Karena misalnya lagi bete, gue nonton dia lu bisa ketawa gitu kan ya. Ya gua menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk menghibur orang aja kalau gua ya. Bisa di sisi lain gitu, gua ngeliatnya ya gitu. Kalau gua sih itu sih. Aku pernah sih membaca dalam sejarah agama kita ya, agama Muslim ya, agama Islam. Dulu di zaman Rasulullah kalau nggak salah ada seorang pemuda yang usianya masih kecil, justru dia ditunjuk sebagai panglima perang dengan gagah berani, yang dia menunjukkan jati diri dia sebagai Muslim dan sebagai laki-laki lah gitu. Nah, tapi di sini sangat disayangkan sekali sih kalau misalnya anak seusia itu harus menangis-nangis dengan nasib percintaannya dan kutip. Itu dia yang digelari sad boy gitu kan. Maksudnya ada dua sisi yang harusnya dia harus melanjutkan hidupnya dan membatasi kesedihan dia itu sampai mana gitu. Jangan sampai kesedihan dia itu jadi gelar yang akhirnya mungkin menghilangkan kewibawaannya sebagai laki gitu. Menurut aku seperti itu. Jadi mungkin sedih boleh, tapi dibatasi. Tapi ya nggak sih? Tapi itu percaya kalau itu benar apa settingan sih? Soalnya jadi kayak settingan karena dia sudah dicap seperti itu kan. Tapi kalau gue mikirnya gini loh, kalau misalnya kita beranggapan ya kayak gitulah dia jadi dicap seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah ladang pekerjaannya dia dan itu halal, kalau menurut gue sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Nah tapi nih kalau aku nih sebagai tim dapur media lah ya, entah itu podcast, entah itu media nasional, media swasta apapun. Kalau sebagai tim kreatifnya nih, aku sih lebih kalau bisa orang-orang viral seperti itu, coba digali sisi positifnya. Misalnya si sad boy itu dia ternyata pintar ngaji. Nah itu lebih, kalau bisa win-win solution gitu loh, misalnya 60-30 lah, 60 misalnya untuk hiburan, 40-nya itu ada edukasi yang bermanfaat. Atau misalnya setidaknya 50-50, oh dibalik kesedihan dia nih, ternyata dia pintar ngaji loh, oh dia ternyata hafal Quran loh gitu. Kalau bisa cari sisi yang positifnya, jangan kenapa sih kamu kok bisa kenal sih sama si perempuan ini, terus kamu udah ngasih hadiah apa aja sih, itu kayak seolah ngajarin yang pacaran gitu. Tapi kalau dia ada sisi positifnya, media itu harus digali lagi, jadi orang nggak cuma sad boy membosankan atau nggak ada edukasinya. Ya berarti yang gue tangkap itu lebih lo harus ngeluarin sisi positif dari lo nya, gak cuma ya bahasa kasar lo cuma ngereng-ngerengnya mantan dan akhirnya hanya itu aja gitu kan. Iya, harus ada manfaat dari orang itu yang bisa digali dan masyarakat juga harus tahu kan. Siapa tahu dari apa yang dia sampaikan, oh ternyata anak ini
Al-Quran juga ya, itu bisa mungkin menjadi motivasi baik juga kan buat orang lain. Karena gue setuju juga sih tadi lo bilang, pas gue tadi lo ngomong kayak gitu, gue setuju gini kan, yang melihat dia itu kan, apalagi dia kan munculnya kan di sosial media memang gadget ya. Kalau kita kan bukan gadget ya, kita kan gitu gitu. Get old gitu. Maksud gue, jadi banyak banget anak-anak zaman sekarang, bahkan ya nih, gue punya ponakan ya. Ponakan masih ya umur 3 tahunan lah gitu. Dan dia tahu itu gitu, tahu dia gitu. Akan jadi percontohan yang mungkin agak kurang ketika dia melakukan itu kan. Gue paham maksud lu pasti itu ya. Tapi sebenarnya ini pesan juga sih buat teman-teman yang tiba-tiba viral gitu ya. Karena ketika dia viral itu kan nama dia itu udah tersebar ya, dia udah terkenal gitu. Nah, memang baiknya ketika dia udah terkenal itu dia menampakkan atau memberikan manfaat juga buat orang. Karena kita memanfaatkan ketika dia udah terkenal nih, jadi memang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat orang lain. Murinas anfa'u linnas. Jadi ketika dia sudah viral, dia udah punya nama nih, udah punya power, cobalah apa sih yang bisa lo kasih manfaat buat orang gitu loh. Jangan cuma nangis atau galau-galau. Enggak, kalau kamu punya manfaat, kasih ke orang. Siapa tahu dari manfaat itu orang jadi tertarik hatinya, terbuka hatinya, melakukan kebaikan seperti yang kamu lakukan. Nah, seru nih. Benar tuh, maksud gue gini, gue setuju bahwa sesuatu orang itu harus lebih bermanfaat pada orang lain kan. Iya. Gitu. Ya mungkin untuk podcast kita hari ini gitu dulu kali ya. Dari banyak sih fenomena-fenomena yang lama, cuman kalau kita bahas mungkin sampai besok pagi. Yang penting kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mau bahas apa, tulis aja di kolom komentar. Tulis di komentar dan jangan lupa ikuti terus di balik kejadian. Kita akan terus podcast begini dan juga nanti bakal ada video-video yang bagus ya, yang akan bukan memberikan edukasi. Kita bukan guru, sekali lagi kita bukan guru. Kita beropini aja. Kita hanya beropini, hanya sekedar mewakili beberapa masyarakat mungkin yang punya baik itu pendapat yang sama dengan kita ataupun yang kontra dengan kita. Kita terbuka juga buat semuanya yang komen di bawah, dan jangan lupa untuk like and subscribe di channel Di Balik Kejadian. Thank you, and dadah. Lapar gue.